saya, Bu Ulfa, dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Kedunggalan tahun 2021. Seperti slogan yang kemarin, tak kenal maka tak sayang. Kali ini kita akan berkenalan dengan para stakeholder di SMA Negeri 1 Kedunggalan. Mengenai stakeholder sekolah akan disampaikan oleh Ibu DRA Dwi Sulistianingrum. Tetap di channel TV Edukasi SMA Negeri 1 Kedunggalan. SMA Negeri 1 Kedunggalan terus berprestasi tiada henti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Kedunggalan tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya adalah Bu Dwi Sulistianingrum. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi stakeholder. Mengapa saya harus menyampaikan materi stakeholder? Karena kalian sudah merupakan bagian dari SMA Negeri 1 Kedunggalan. Untuk itu diharapkan kalian harus tahu, mengerti, dan paham apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Kedunggalan. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian bertanya, apa stakeholder itu? Stakeholder adalah sesuatu, seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok masyarakat, baik secara keseluruhan atau parsial, mempunyai hubungan serta kepentingan terhadap sekolah. Lalu kalian bertanya, apa saja atau siapa saja stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Kedunggalan, kemudian bagaimana serta seperti apa, untuk itu akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Kedunggalan yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah di sini memegang peranan penting baik sebagai perencana, pemimpin, dan pengambil kebijakan, juga sebagai penanggung jawab semua yang ada dan terjadi di sekolah ini. Selain sebagai pemimpin, perencana, pengambil kebijakan, serta penanggung jawab yang ada di sekolah ini, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab juga atas keberlangsungan peserta didik, kemudian guru serta sekolah ini. Untuk itu kepala sekolah selalu setiap hari atau bahkan mengadakan koordinasi baik itu terhadap guru, kemudian komite, dan orang-orang yang memiliki kaitan atau hubungan dengan sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Kedunggalan. Berikutnya stakeholder yang kedua yaitu guru. Guru di sini tidak hanya bertugasnya menyampaikan pembelajaran saja, tetapi guru juga berusaha atau memiliki tanggung jawab untuk mendidik kalian semua dalam segi berperilaku maupun bersikap, baik di dalam maupun di luar sekolah. Mendidik dalam berperilaku dan bersikap baik di dalam maupun di luar sekolah, itu bagaimana tugas dan tanggung jawab kalian. Misalkan apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, kemudian bertemu dengan guru, kemudian bisa menjaga nama baik sekolah. Di sini nanti akan bisa kalian saksikan contoh-contoh stakeholder yang ada pada guru atau menjadi tanggung jawab guru. Berikutnya yaitu stakeholder yang ketiga, murid atau siswa.
Murid atau siswa di sini memiliki tanggung jawab ya, atau memiliki hak, yaitu mendapatkan pendidikan ya yang sama tanpa harus dibeda-bedakan, baik itu anaknya pandai atau kurang, atau mungkin anak orang mampu dan tidak mampu, semuanya punya hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah ini dengan baik tanpa harus memiliki atau tanpa harus dibeda-bedakan. Lalu pembelajaran, meskipun saat ini adalah pembelajaran daring, namun hak kalian tetap terpenuhi, yaitu dengan diadakannya pembelajaran secara daring. Apabila sudah diizinkan untuk tatap muka tetapi dengan model terbatas pun ya, kalian tetap akan mendapatkan hak, yaitu untuk mengenyam pendidikan secara tatap muka tetapi dengan dibatasi. Nah, ini nanti bisa kalian saksikan ya, foto-fotonya atau contoh dari siswa tadi. Yang berikutnya stakeholder ya. Yang keempat yaitu PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru ini merupakan ya bagian ya, dari tugas waka kesiswaan sekaligus bagian tugas dari BK, bimbingan konseling ya, serta bagian administrasi untuk mengadakan ya, penerimaan peserta didik baru guna keberlangsungan sekolah ini. Kemudian nanti bisa kalian saksikan bagaimana sosialisasi penerimaan peserta didik baru di era pandemi ini, karena masih ada beberapa siswa yang tidak bisa melakukan pendaftaran ya, secara online, sehingga pihak sekolah tetap membantu kalian yang mengalami kesulitan untuk bisa mendaftar secara offline ya. Berikutnya yaitu bagian administrasi. Stakeholder bagian administrasi di sini tidak bisa dilepaskan dari sekolah ya. Bagian administrasi di sini biasa disebut dengan tata usaha. Petugas administrasi di sini memiliki peranan penting ya, guna terlaksananya dan kelancaran kegiatan sekolah. Mengapa? Karena berbagai administrasi yang berkaitan dengan tugas-tugas yang menyangkut dengan dinas luar, dinas pendidikan, kemudian baik kabupaten, provinsi maupun pusat, semuanya itu harus berkaitan dengan tata usaha. Kemudian tata usaha juga memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan ya, seperti laporan administrasi ya, dari apa ya, yang sudah dilakukan serta dikerjakan oleh pihak sekolah ya dalam proses pembelajaran ya, baik yang diterima atau dilakukan oleh siswa, guru maupun pihak sekolah. Yang berikutnya yaitu stakeholder. Yang kelima adalah komite ya. Komite di sini ya merupakan salah satu wadah yang menjembatani ya, antara pihak sekolah, orang tua, murid ya, serta masyarakat atau pemerintah. Mengapa setiap sekolah itu ada komite? Karena dalam keberlangsungan sebuah sekolah ya, kita tidak mungkin ya, bisa eksis ya, bisa tetap berlangsung tanpa adanya ya, suatu pembiayaan ya. Pembiayaan di sini tentu saja ya yang harus realistis, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, harus memenuhi ya, peraturan ya, yang telah ditetapkan baik oleh pihak sekolah maupun
pihak pemerintah. Sehingga dalam hal ini komite itu merupakan suara dari pihak pemerintah, pihak orang tua, juga pihak sekolah ya, sehingga muncul suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak guna keberlangsungan sekolah ini. Nah, untuk pihak komite di sini sekolah juga selalu mengadakan koordinasi, baik itu berupa rapat koordinasi antara pengurus komite dengan pihak sekolah. Kemudian setelah itu akan diadakan rapat pleno komite. Rapat pleno komite itu biasanya diikuti oleh seluruh wali murid peserta didik baru serta perwakilan dari beberapa siswa kakak kelas kalian. Bagaimana dan harus seperti apa, ini semua juga berdasarkan kesepakatan. Juga orang tua punya hak untuk menyampaikan berbagai macam usulan yang tujuannya adalah untuk kebaikan serta untuk kelancaran dan kesuksesan sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Kedunggalar. Nanti kalian bisa melihat foto-foto mulai dari stakeholder yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, murid pada saat PPDB, kemudian bagian administrasi, komite, hingga yang lain-lain. Yang berikutnya stakeholder selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua di sini sangat berperan penting. Mengapa kok orang tua memiliki peran penting ya? Karena orang tua di sini itu di era pandemi seperti ini yang tidak memungkinkan proses belajar mengajar atau PBM dilaksanakan secara tatap muka, akhirnya pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, karena pembelajaran dilaksanakan secara daring, mau tidak mau Bapak Ibu guru mungkin tidak mampu mengontrol siswa yang tidak mengikuti pembelajaran pada saat daring. Nah, dalam hal ini kerjasama orang tua sangat dibutuhkan sekali, yaitu agar orang tuanya selalu memantau, kemudian memotivasi, mengingatkan putra-putrinya agar aktif dan mau mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Mungkin di antara kalian juga pernah melakukan saat masih duduk di bangku SMP pada saat pembelajaran daring, kalian ada yang sama sekali tidak pernah mengikuti pembelajaran. Terus ada lagi yang mengikuti pembelajaran tetapi tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab orang tua juga, bagaimana caranya memotivasi putra-putrinya agar mau mengikuti pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapak Ibu guru. Mungkin kalau kalian dalam pembelajaran mengalami kesulitan, entah itu kesulitan dalam memahami materi atau kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas, kalian bisa menyampaikan atau berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Misalkan kalian japri atau WA ke guru yang bersangkutan menanyakan misalkan Pak atau Bu, mengapa atau bagaimana ini tentang
materi ini saya masih belum paham, mohon dijelaskan kembali, atau bagaimana misalnya kalau kamu atau kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan, ini bagaimana cara mengerjakannya. Mungkin lah di situ Bapak Ibu guru akhirnya tahu ya, oh ternyata kesulitan dari kalian yaitu tentang ini, sehingga Bapak Ibu guru pun juga bisa melakukan suatu koreksi guna keberlangsungan pembelajaran ya, seperti itu. Nah, apabila kalian ya, tadi sudah saya contohkan ada siswa yang tidak pernah ikut pembelajaran, di sini pihak sekolah selalu berkomunikasi kepada orang tua, misalkan dengan cara orang tua di WA atau mungkin dihubungi, mengapa kok putra atau putrinya selama ini tidak pernah mengikuti pembelajaran, kemudian kendalanya apa dan sebagainya. Apabila orang tuanya sendiri mungkin ya, namanya orang tua ada yang gaptek ya, gagal atau tidak mampu mengoperasikan iptek ini atau media ini, makanya begitu dihubungi pun orang tua juga tidak bisa memberi jawaban atau mungkin menyampaikan apa yang dilakukan oleh siswa atau putra-putrinya. Nah, di sini nanti pihak sekolah akan melakukan home visit. Nah, home visit itu adalah kunjungan ke rumah siswa yang bersangkutan, kemudian bicara secara terbuka terhadap orang tuanya, permasalahan yang dialami oleh putra-putrinya, kemudian orang tua memahami, oh ternyata putra-putrinya seperti ini, begini dan begitu. Akhirnya orang tua pun bisa memberikan motivasi kepada putranya dan menyuruh mengikuti pembelajaran yang selama ini tidak pernah diikuti. Itu adalah fungsi dari orang tua ya. Harus fungsi orang tua di sini adalah memberikan motivasi, kemudian dorongan kepada putra-putrinya ya, dan memiliki kerjasama dengan pihak sekolah guna keberlangsungan pendidikan dari putra-putrinya. Berikutnya ya, yaitu stakeholder. Nah, selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler nanti akan dijelaskan di hari berikutnya. Di sini di SMA Negeri 1 Kedunggalar itu banyak sekali ekstra ya. Mulai dari ekstra care, karya ilmiah remaja, ekstra futsal, ekstra entrepreneur dan lain-lain. Kalian bisa mengikuti ya. Nah, ekstra ini fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk mewadahi siswa ya, yang memiliki potensi atau bisa mengembangkan potensi yang dimiliki ya, karena pada saat pembelajaran sehari-hari ya, itu tidak mampu terekspos atau tidak mampu disalurkan. Untuk itu bisa kalian salurkan melalui ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Kedunggalar. Nah, ekstra di SMA Negeri 1 Kedunggalar ini alhamdulillah ya, sekolah kita juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah kota ya. Banyak sekali mendapatkan kejuaraan dari ekstra yang ada ya, misalkan yaitu pernah menjuarai karya ilmiah remaja ya, baik tingkat seluruh Indonesia ya,
pernah menjuarai, ya, kemudian juara 3, lalu tingkat kabupaten pun pernah menjabat juara 1, kemudian lomba baca puisi pun juga pernah mendapat kejuaraan, lomba futsal dan sebagainya, ya. Banyak sekali ya, dari ekstra-ekstra yang ya, SMA kita ya, itu mendapatkan kejuaraan dan hadiahnya pun banyak yang fantastis. Ambil contoh, bisa kalian saksikan di foto nanti, yaitu penerimaan kejuaraan lomba karya ilmiah remaja, yaitu hadiah pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Bagi kalian uang 7 juta rupiah itu adalah sangat fantastis dan sangat menggiurkan dan menarik. Untuk itu mari, harapan saya kalian nanti bisa memunculkan potensi yang ada dalam diri kalian untuk bisa dikembangkan ya, di ekstra di sini, sehingga kalian bisa mendapatkan kejuaraan. Yang berikutnya, stakeholder yang terakhir yaitu masyarakat atau penduduk lokal. Nah, masyarakat di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Mau tidak mau ya, sekolah kita ya, kita harus bisa bekerja sama dengan penduduk sekitar. Mengapa? Karena keberlangsungan sekolah kita itu tidak luput ya, atau ditunjang juga oleh penduduk sekitar. Untuk itu kita harus bisa menjalin kerjasama ya, supaya sekolah kita tetap eksis, tetap berlangsung ya, tetap sukses, sehingga tidak kalah dengan sekolah-sekolah kota ya, dan bisa meraih kejuaraan. Nah, antara lain ya, kerjasama sekolah dengan masyarakat bisa kalian saksikan di foto-foto, yaitu antara lain ya, kita mengadakan sholat Idul Adha ya, bersama di lapangan depan sekolahan ya. Kemudian kita mengadakan bansos, bantuan sosial ya. Kemudian zakat fitrah ya, yang diberikan kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di sekitar sekolah kita ya. Itulah tadi hal-hal ya, berkaitan dengan stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Kedunggalar. Harapannya kalian akan tahu, mengerti dan memahami ya, sehingga kalian ya, bisa senang mengenyam pendidikan di Semanik ini. Saya rasa cukup itu yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.